Banyak yang bilang kalau misalnya nanti atau sekarang di tahun 2026 itu banyak perubahan guys ya. Mau itu dari teknologi, dari pekerjaan, dari apapun itu yang sekiranya itu yang dimana sebelum-sebelumnya kita jarang ketahui atau belum kita temuin sama sekali. Nah, tiba-tiba ada nih di tahun 2026. Apakah itu? Nah, jadi teman-teman tonton video sampai habis. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian ada apa sih di tahun 2026 dan apakah benar orang yang bilang di tahun 2026 ini sangat berbahaya atau bahkan bisa dibilang sangat menyeramkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menurut gue pribadi atau opini gue sendiri, kalau misalnya di tahun 2026 ini mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya banyak teman-teman di sini yang mengira kalau tahun 2026 ini bakal jadi tahun menyeramkan, padahal mah biasa-biasa aja guys ya. Kalau tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman pengangguran, cuma rebahan, scroll TikTok, rebahan, jadi beban orang tua, beban keluarga segala macamnya, nah ya udah, itu sama-sama aja. Tapi kalau misalnya lu para investor, lu para investasi, atau enggak lu para ahli segala macam bidang geopolitik, nah tentunya tahun 2026 ini bakal menjadi tahun yang sangat seru dan menantang guys ya. Apalagi teman-teman melek akan finansial, melek akan market, yang dimana mungkin sebelumnya Trump kan jadinya Presiden Amerika sendiri yang menangkap Presiden Venezuela, yang dimana ini sangat berpengaruh banget dalam geopolitik. Bayangin guys ya, Presiden anjay ditangkap cuk. Nah, kurang sadis apa juga Amerika, dan pastinya banyak nanti gebrakan-gebrakan yang lainnya yang akan terjadi. Dan kenapa sih kira-kira Presiden Amerika ini melakukan sesuatu ke Presiden Venezuela ini? Dan tentunya bisa dibilang ini menurut opini gue sendiri, kalau misalnya Trump sendiri itu dia itu mau menggeretak Cina, yang dimana Venezuela ini dia punya minyak yang paling besar yang dia milikin. Dan ya tahu sendirilah, Cina sama Amerika kan pasti selek ya dua-duanya ya, nggak mau bekerja sama. Dan Trump mau ngasih tahu kalau misalnya gua nih bisa loh ngambil presiden negara lain, apalagi lu. Nah bahasanya gitulah. Ini menurut gue pribadi. Nah kalau dari orang-orang yang lain atau pendapat yang lain mungkin beda-beda guys ya. Dan kembali lagi back to topic, kira-kira ada apa sih di tahun 2026 ini? Yang pertama tentunya akan ada Piala Dunia yang akan diselenggarain, kalau nggak salah itu tadi mana ya, gue cari ya, 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia, apalagi para pecinta sepak bola guys ya. Mau itu lu suka yang lokal, nasional, atau nggak top global, tentunya lu pasti sepakat kalau misalnya lu akan mendukung tim-tim atau negara-negara yang dimana mereka pastinya memberikan hal yang terbaik. Apalagi mungkin di sini kan rata-rata pada pendukung Inggris, Prancis, Brazil, Argentina segala macamnya lah. Nah tentunya ya pastinya bakal banyak perubahan, dan bukan dari segi bola aja, tapi dari segi geopolitik, dari segi kripto, blockchain, dan itu akan mempengaruhi. Nah jadi makanya kalau misalnya lu sangat paham akan market atau finansial, pastinya lu melihat Piala Dunia itu sebagai cuan, bukan sebagai seru-seruan aja. Nah, yang kedua tentunya teknologi akan semakin canggih, dan tanpa lu sadarin banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan, kayak kasir, mungkin supir udah dimulai segala macam ya. Nah, tapi di sisi lain banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang baru yang tiba-tiba ada nih di tahun ini, sebelum-sebelumnya nggak ada. Contohnya kayak apa? Kayak AI spesialis. Habis itu social media spesialis mungkin udah ada guys ya. Tapi ada beberapa hal-hal lagi, kayak misalnya AI ethic officer, dan juga ada kayak virtual world designer, dan tentunya banyak lagi yang dimana ini berkesinambung banget sama teknologi. Nah buat teman-teman, daripada teman-teman cuma scroll TikTok doang, lihat cewek pargoy segala macamnya, nah lebih baik teman-teman mempersiapkan diri untuk belajar banyak lagi tentang AI. Dan ini bisa dijadiin bisnis kalau misalnya banyak zaman sekarang, apalagi Gen Z terutama, dia itu agak malas buat buka AI, tapi dia mau kelihatan keren segala macamnya. Nah, makanya kenapa banyak bisnis yang dimana sekarang itu jasa AI, mulai itu dari prompt, dari mungkin penggunaannya, jasanya segala macamnya. Dan ada lagi untuk yang ketiga, pastinya antara bisnis dan juga ekonomi itu akan makin berkembang, tapi tergantung dengan sektornya. Kalau misalnya teman-teman di offline, ya udah, ini firasat gua atau opini gua ini bakal menurun. Tapi kalau misalnya teman-teman fokus ke digital, kayak itu online shop, atau nggak mungkin teman-teman affiliate segala macam ya, nah pastinya akan makin tumbuh di tahun 2026 ini. Dan dengan catatan, kalau misalnya makin tumbuh, tentunya banyak juga pesaing yang ada di luar sana. Caranya gimana? Teman-teman nggak perlu lakuin konsisten, tapi lakuin hal suatu yang berbeda.
ciptakan konflik, tapi teman-teman harus bisa menciptakan solusinya juga. Ini salah satu kunci yang pernah gue lakuin dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Dan mungkin gue gak akan nyaman di zona ini, dan pastinya gue akan benar-benar mengulik-ngulik lagi, dan pastinya gue akan meninggalkan zona nyaman gue, dan gue akan bersurvive di teknologi dan juga AI. Ya mungkin di umuran gue sekarang yang dimana teman-teman gue masih sibuk nongkrong, sibuk kuliah, sibuk belajar segala macamnya, ya bagus lah gitulah. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini udah lulus kuliah atau baru selesai skripsian atau ngapa, nah lebih baik teman-teman fokus untuk pekerjaan ke depannya. Ya contohnya kayak teknologi, AI, apapun itu yang sekiranya persiapan untuk tahun 2045 sebagai Indonesia emas ya guys ya. Nah mungkin itu aja guys ya. Kira-kira di tahun 2026 ini bakal apa aja, dan kira-kira kalau misalnya menurut kalian, opini kalian tahun 2026 ini bakal ada apa ya, coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.